Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang sangat jelas hari demi hari tercurah kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui bahwasanya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita miliki sesungguhnya bukanlah milik kita, melainkan karunia titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan upaya sedekah yang kita keluarkan. Namun sebaliknya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila harta yang kita miliki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, hanya kita simpan, tidak kita sedekahkan, tidak kita belanjakan di jalan Allah, tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menjadi bencana bagi kita, menjadi suatu musibah kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat jelas. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Ayat suci ini telah dibicarakan berbagai banyak kesempatan, baik dalam bentuk ceramah, bentuk tausiah, bentuk pengajian, bahwasanya sangat penting sekali untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa tidak ada membelanjakan harta di jalan Allah suatu kerugian, melainkan orang yang tidak membelanjakan harta di jalan Allah akan mendapatkan kebinasaan. Dan dalam ayat ini dinyatakan bahwa tidak membelanjakan harta di jalan Allah adalah perbuatan yang akan mencelakakan serta membinasakan diri sendiri, sebagaimana juga telah banyak dibicarakan dalam berbagai firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang yang ingin membinasakan dirinya sendiri? Jawabnya adalah tidak ada. Tetapi berapa banyakkah
orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini, setelah mengetahui bahwa kebakilan adalah perbuatan yang akan membinasakan diri sendiri, yang akan menjerumuskan diri sendiri dalam bentuk celaka yang sangat besar. Lalu ia berusaha untuk menyelamatkan diri darinya dengan tidak menumpuk-numpuk hartanya. Tidak ada alasan lagi. Memang itulah kelalaian kita yang telah menutup hati kita, dan dengan demikian kita telah menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta yang kita tumpuk, harta yang kita simpan, kita merasa enggan untuk bersedekah? Kita sayang dengan harta kita sehingga kita hanya menyimpannya saja dan tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah kerjanya setan. Setan membisikkan kepada kita agar harta kita tidak kita keluarkan di jalan Allah. Karena setan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemaninya kelak di neraka. Jadi apabila kita terpedaya oleh rayuan setan, tipu daya setan, maka kita akan mendapatkan kebinasaan, celaka yang amat pedih. Untuk itu, hendaknya harta yang kita miliki jangan sampai kita terpedaya oleh rayuan setan dengan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat tegas menyatakan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, asyaitonu ba'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadlah wallahu sami'ul alim. Setan menjanjikan ataupun menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat yang keji, sedangkan Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan karunia darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada dengan bentuk apapun tipu daya setan, rayuan setan. Karena sudah sangat jelas setan akan menanamkan rasa was-was dalam diri seseorang. Setan akan menakut-nakuti seseorang dengan kemiskinan, kefakiran, dengan berkurangnya harta apabila ia membelanjakannya di jalan Allah. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan kepada seseorang apabila ia gunakan hartanya untuk sedekah. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal yang lain. Ternyata harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan akan menjadi penyelamat seseorang di hari kiamat kelak. Maka tatkala seseorang yang tidak terbujuk oleh rayuan setan dengan harta yang ia miliki, ia tetap menginfakkan, mensedekahkan hartanya, maka menjeritlah setan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dipengaruhi oleh setan dan malaikat. Cara setan mempengaruhinya adalah dengan membisikkan rasa ketakutan ketika akan berbuat baik, memburuk-burukkan dan mendustakan perkara yang hak. Malaikat mempengaruhi dengan janji kebaikan dan pengakuan atas perkara yang hak. Barang siapa yang terpengaruh oleh malaikat, maka pahamilah bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan patut mensyukurinya. Dan barang siapa yang terpengaruh oleh yang lainnya, timbullah dalam hatinya pikiran buruk, ada was-was, kekhawatiran, maka mintalah perlindungan kepada Allah
dari pengaruh setan. Sesungguhnya itu adalah bisikan dan tipu daya setan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat di atas tadi dengan jelas bahwasanya setan membisikkan serta menakut-nakuti akan kemiskinan yang menimpa kepada orang yang rajin bersedekah. Itulah bisikan setan, hadirin. Untuk menegaskan sabda Rasulullah SAW membacakan ayat di atas tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan setan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan dan mempengaruhi untuk berbuat jahat dan mendustakan perkara yang hak. Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam ayat di atas tadi telah dinyatakan dua perkara dari Allah Subhanahu wa taala dan dua perkara yang lagi dari setan. Setan menjanjikan kemiskinan dan membisikkan supaya melakukan kejahatan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan dan menjadikan segala dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diampuni, dan akan menambahkan rezeki kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Seorang ulama, Imam Ghazali rahmatullahi berkata, tidak perlu merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan percayalah dengan sepenuh hati akan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki. Ketakutan akan kemiskinan akan timbul dalam hati, hendaknya dipahami itu adalah tipu daya setan belaka. Sebagaimana dalam ayat suci di atas tadi, bahwa setan mencoba menimbulkan rasa takut akan kemiskinan dalam hati manusia. Setan akan mempengaruhi kita dan akan membisikkan dengan janji-janji apabila harta digunakan untuk sedekah akan jatuh miskin. Setan akan menimbulkan rasa takut dengan pikiran-pikiran yang was-was. Setan akan mempengaruhi hati dan pikiran manusia dengan ucapan, jika engkau tidak mengumpulkan harta dari sekarang dan tidak menyimpannya, kelak jika engkau sakit, engkau tidak akan dapat lagi mencari harta tersebut. Apabila engkau mendapatkan musibah, engkau akan sangat memerlukan harta tersebut. Dengan pikiran semacam inilah manusia akan sangat khawatir. Setelah itu setan akan berkata, bodohnya kamu. Kesusahan pada esok hari itu cuma pikiranmu saja. Sedangkan hari ini engkau tenggelam dalam kesusahan yang sangat besar. Itulah tanda kemenangan setan apabila seseorang dapat dipengaruhi olehnya, yaitu pikiran untuk terus memperbanyak harta siang dan malam, dan kebimbangan tentang masa depan terus menghantui pikirannya dan akan menyusahkannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari terus menerus setan akan membisikkan dalam hati seseorang agar kita berbuat bakhil, supaya kita kikir tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya setan untuk menyeret manusia menuju ke lembah yang penuh dengan kehinaan. Karena orang yang kikir dengan harta, ia mengira kikir itu akan memberikan manfaat baginya. Ternyata kikirnya itu kelak akan Allah Subhanahu wa taala kalungkan harta tersebut dengan beban, dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Itulah harta yang hari-hari kita miliki, kita cari apabila tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina
Yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma yakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali mengira orang yang kikir dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya bahwa itu lebih baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan pada leher-leher mereka pada hari kiamat. Dan bagi Allah segala pusaka di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, nasihat kepada umat seluruh alam. Bahwasanya jangan kita mengira kalau kekikiran dengan harta akan memberikan manfaat kepada seseorang. Yang sebenarnya adalah kekikiran itu akan memberikan mudorot, keburukan bagi orang-orang tersebut. Bahkan kekikiran itu akan dikalungkan di leher-leher seseorang kelak pada hari kiamat. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa dikaruniakan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan datang berupa ular berbisa yang tidak berambut di kulit kepalanya karena sangat berbisanya, sangat ganasnya. Di bawah pipi ular itu terdapat 2 titik yang berupa ciri keganasannya. Ular itu akan membelit lehernya dan akan mematuk pipinya dengan keras serta berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat di atas tadi sebagai penjelasan bahwasanya kekikiran itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan akan memberikan bencana yang besar. Hasan Basri rahmatullahu alaihi mengatakan bahwa ayat di atas tadi telah diturunkan mengenai orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa harta karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditunaikan zakatnya akan menjadi ular yang tidak berambut di kepalanya dan akan mengejar pemiliknya, dan pemiliknya akan memohonkan perlindungan darinya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita bayangkan, bagaimana mungkin harta yang kita miliki sudah menjadi seekor ular yang ganas. Kemudian ular yang ganas mengejar pemiliknya dan bersiap-siap untuk mematuk serta memangsanya. Kemudian pemiliknya memohon perlindungan dari ular tersebut, maka suatu mustahil ular itu akan memberikan perlindungan. Yang ada ular itu akan terus memangsa dan mematuknya. Itulah harta yang hari-hari kita kejar siang dan malam. Kita demi harta abaikan perintah Allah, demi harta yang kita kejar kita tidak melaksanakan semua apa yang disyariatkan dalam agama. Pada hari kiamat akan sebaliknya, hartalah yang akan mengejar kita
dengan berupa seekor ular yang siap untuk memangsa seseorang. Hajar bin Ba'ian radhiyallahu anhu menukilkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila ada seseorang dari saudaranya yang minta pertolongan dengan harta lebih dari keperluannya dan orang yang tidak menolongnya, maka pada hari hisab hartanya akan menjadi ular dan akan membelit tubuhnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut di atas tadi, bahwa kekikiran tersebut akan membahayakan dirinya. Hal ini telah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Imam Razi rahimahullah menuliskan di dalam tafsir Kabir bahwa ayat sebelum ayat ini di dalam kandungan tersebut perintah untuk jihad dengan diri masing-masing, kemudian untuk kepentingan jihad dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang tidak membelanjakan harta di jalan Allah untuk berjihad, maka harta mereka akan menjadi berupa ular yang sangat ganas yang akan dikalungkan di lehernya. Kemudian dengan panjang lebar, Imam Raji rahmatullahu alaihi membuktikan bahwa peringatan yang keras ini sulit apabila ditunjukkan kepada sedekah nafil, tetapi lebih mudah ditujukan kepada sedekah wajib. Sedekah wajib ada beberapa macam. Yang pertama, membelanjakan untuk dirinya sendiri ataupun untuk memberikan nafkah kepada saudara ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kemudian yang kedua, zakat. Yang ketiga, apabila orang kafir menyerang dan hendak menghancurkan umat Islam dan harta benda mereka gunakan untuk jihad fisabilillah, maka wajib bagi orang-orang kaya untuk membelanjakan hartanya menurut kemampuan mereka untuk membantu tentara-tentara Islam. Karena ini sebenarnya adalah upaya untuk menyelamatkan harta dan diri mereka dari kebinasaan, dari bencananya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya perkara harta yang kita miliki ini untuk kita gunakan dan kita simpan di akhirat kelak, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak akan menyesal, bahkan agar kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita miliki. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengira dengan kekikiran kita, dengan kebakhilan kita yang hari-hari kita sembunyikan akan memberikan selamat dan keberuntungan kepada kita. Ternyata hal itu akan memberikan azab dan kehinaan bagi orang-orang yang berlaku kikir dan berlaku bakhil. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura lilladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil buhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina azabam muhina. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil dan menyembunyikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari karunia-Nya
dan kami menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakannya. An-Nisa ayat 36 sampai 37. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kerasnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bakhil dan orang yang menyuruh berbuat bakhil. Menyuruh orang berlaku bakhil bisa dengan berkata, bisa juga dengan perbuatan yang dengan kebakhilannya orang lain turut terpengaruh untuk berlaku bakhil. Di dalam hadis dinyatakan bahwa siapa yang memulai sesuatu perbuatan buruk akan menerima dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya itu. Ngeri hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang pendosa apabila dia berbuat dosa, kemudian dosanya diikuti orang lain, maka dia akan menanggung dosa orang lain tersebut. Bahkan yang lebih ngeri lagi apabila seorang pendosa dia berbuat dosa dan mengajak orang lain untuk berbuat dosa, maka dia pun akan mendapatkan dosa yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu maka hati-hatilah dengan dosa. Oke, kita kembali dengan pembicaraan kita kepada orang-orang yang bakhil. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sebuah makhluk di suatu tempat, api neraka akan menerpah ke arah mereka. Malaikat yang bertugas untuk menjaga api itu akan mencoba menahannya, maka api akan berkata, "Demi kemuliaan Tuhan, izinkanlah aku untuk menjumpai kawan-kawanku, atau aku akan memakan mereka semua." Malaikat akan bertanya, "Siapakah kawan-kawanmu itu?" Api akan menjawab, "Setiap orang yang takabur dan orang yang zalim." Setelah itu Jahannam akan memanjangkan lidahnya dan akan memilih setiap orang yang takabur lalu menelan mereka. Setelah itu lidahnya dijulurkan lagi ke arah belakang. Sekali lagi api Jahannam itu datang dengan berkata, "Izinkanlah aku untuk mengambil kawan-kawanku." Ketika ditanya siapakah kawan-kawannya, api akan menjawab, "Setiap orang yang sombong dan tidak bersyukur." Kemudian seperti semula ia akan memanjangkan lidahnya dan akan memilih orang-orang yang dimaksud, kemudian akan menelannya. Ketiga kalinya api Jahannam itu akan datang lagi dengan permintaan yang sama. Dan ketika dinyatakan siapakah yang dimaksud dengan kawan-kawannya itu, maka api itu akan menjawab, "Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Dia akan memilih orang-orang tersebut dan akan menelannya. Barulah setelah itu hisab atas seluruh manusia dimulai. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak ngeri dengan perkara ini? Perkara yang sudah pasti akan menimpa manusia di padang mahsyar kelak. Seorang sahabat Jabir bin Sulaim Huzaimi radhiyallahu anhu berkata, "Suatu ketika saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika saya berjalan menemui suatu lorong, yaitu di Madinah, saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan salam kepada beliau.
lalu menanyakan satu masalah mengenai kain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memakai kain sampai ke bawah lutut. Jika engkau tidak suka karena terlalu tinggi, boleh dikebawakan lagi hingga di atas mata kaki, dan jangan melebihi mata kaki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang takabur dan membanggakan diri dengan memakai kain hingga ke bawah mata kaki. Disifatkan sebagai perbuatan yang takabur orang-orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Dan sudah bisa kita ketahui orang tersebut dalam kategori sombong ataupun takabur, dan orang-orang yang terdapat kategori sombong dan takabur di atas tadi sudah dijelaskan bahwa api neraka tersebutlah kawannya yang akan mengambilnya sebelum hisab dimulai. Kemudian saya bertanya lagi mengenai perbuatan baik pada manusia. Kata Jabir bin Sulaim Huzaimi radhiyallahu anhu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menyepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun, dan jangan pula menundanya. Berbuat baiklah walaupun dengan seutas tali ataupun tali sepatu. Memberi minum kepada orang yang haus ataupun menyingkirkan benda-benda yang menyusahkan orang di jalan. Berbicaralah dengan bermanis muka, berilah salam kepada orang-orang yang ditemui di jalan, berilah semangat keberanian kepada orang yang takut. Semua ini adalah kebaikan. Jika seseorang membuka aibmu dan engkau mengetahui kebaikannya tetapi tidak membukanya, maka kamu akan mendapatkan pahala karena menyembunyikan kebaikannya, dan ia akan disiksa karena membuka keaibanmu. Perbuatan yang kamu anggap tidak apa-apa, apabila diketahui oleh manusia, kamu boleh melakukannya. Dan perbuatan yang kamu anggap tidak baik apabila diketahui manusia, maka janganlah engkau melakukannya, karena hal itu menandakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu penting kita mengetahui perkara ini. Perkara yang kita anggap sepele ternyata akan berdampak besar, berdampak dengan kehinaan kepada seseorang. Kita mengira harta yang hari-hari kita cari siang dan malam akan menyelamatkan kita, bahkan itulah harta kita. Ternyata tidak, hadirin sobatku. Ternyata tidak, hadirin ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada hak orang lain. Di dalamnya ada hak yang harus kita belanjakan di jalan Allah. Di dalamnya ada perintah untuk sedekah, dan tidak dibenarkan kita untuk menyimpannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaghnizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jihahuhum wa junubuhum wa juhuruhum hadza ma kanaztum bi anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka diberitahukanlah kepada mereka
akan azab yang pedih pada hari harta itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, rusuk, dan punggung mereka. Dan dikatakan kepada mereka, lambung harta benda yang kamu simpan itu untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah balasan dari apa yang kamu simpan dahulu itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya sangat teriris hati kita, ingin menangis apabila mendengarkan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini terhadap harta yang kita simpan dan tidak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti akan mengancam kepada seseorang apabila harta tersebut hanya kita simpan saja dan tidak kita manfaatkan untuk bekal di akhirat. Para ulama menuliskan bahwa dengan disebutkan dahi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dahi, lambung, dan punggung, dipahami bahwa seluruh badannya akan diazab. Dahi berarti bagian depan, lambung merupakan dua belah rusuknya, dan punggung adalah bagian belakangnya. Dengan demikian seluruh tubuhnya akan dibakar. Inilah hadirin akibat emas, perak, ataupun harta yang hanya kita simpan dan kita tumpukan. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kaki dan kepalanya akan distempel dengannya, yaitu dengan emas dan perak yang telah terbakar. Dari hadis ini terbukti bahwa seluruh tubuhnya akan distempel dengan emas dan perak yang telah dipanaskan di dalam neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud daripada tiga anggota tubuh itu, karena pada ketiga anggota tubuh itu akan dirasakan sakit yang luar biasa dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Sebagian ulama menafsirkannya, jika seseorang peminta-minta datang kepadanya, maka dengan cepat ia akan memalingkan badannya yang bagian depan, yaitu mata dan dahinya, lalu bergegas meninggalkan peminta-minta itu dengan lambungnya dan punggungnya. Mereka mengarahkan kepada peminta-minta tadi. Oleh karena itu, ketiga anggota tubuh tersebut akan diazab secara khusus. Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa harta yang seperti ini akan dibakar dalam api neraka dan akan distempelkan ke tubuh pemiliknya. Tidak ada pertentangan pada kedua ayat di atas tadi. Keduanya adalah dua jenis azab yang berlainan yang akan menimpa seseorang yang berbuat bakhil, yang hanya menyimpannya saja. Beberapa orang sahabat pun telah memberikan penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, agar orang-orang berhati-hati dengan harta yang ia simpan. Seperti Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya. Mereka juga telah meriwayatkan bahwa dalam ayat di atas tadi diisyaratkan kepada harta yang zakatnya tidak ditunaikan. Harta yang zakatnya sudah ditunaikan tidak ada kaitannya dengan ayat di atas tadi. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ayat ini diturunkan sebelum turunnya hukum zakat. Kemudian setelah diturunkan hukum zakat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat untuk mensucikan harta yang dikumpulkannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang jahil yang dermawan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah yang bakhil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sangat penting menjadi orang yang dermawan. Orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang tidak menumpuk dan menyimpan hartanya. Imam Ghazali rahmatullah menuliskan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam bertanya kepada setan, siapakah orang yang paling disukai olehmu? Setan menjawab, aku sangat suka kepada orang yang beriman tapi bakhil, dan sangat benci kepada orang fasik yang bersedekah. Beliau alaihissalam berkata kepada setan, aku tidak memahami perkataanmu. Maka setan menerangkan kepada beliau, aku tidak bimbang kepada orang-orang yang beriman yang bakhil, sebab sifat bakhil akan menariknya ke dalam neraka dan menamaniku, kata setan. Tetapi aku lebih khawatir kepada orang yang dermawan, sebab aku takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya karena kedermawanannya, ataupun orang-orang yang sedang bersedekah. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala menyukai kedermawanannya, orang fasik ini akan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala maka semua dosanya akan diampuni, dan tipu daya setan untuk menariknya ke dalam neraka akan gagal. Penting hadirin, bahkan saking pentingnya sedekah ini diumpamakan adalah bahkan disukai Allah, lebih disukai Allah orang yang fasik tapi rajin bersedekah ketimbang orang yang rajin ibadah tapi bakhil. Artinya hari-hari dia beribadah, hartanya hanya ditumpukkan saja, disimpan saja, tidak memperdulikan orang lain yang sedang kekurangan dan membutuhkan uluran tangannya. Ia tidak mau tahu, hanya beribadah saja, beramal saja, tidak mau mendengar bagaimana tangisan kelaparan seorang anak yatim, tidak mau tahu dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan hartanya. Maka dengan demikian orang tersebut tidak disukai Allah. Bahkan Allah menyukai orang yang fasik tapi dermawan. Dimanapun kakinya terpijak, dia menyedekahkan dan mengeluarkan, hingga akhirnya tercecerlah sedekah di permukaan bumi. Maka dengan demikian bisa jadi nanti pada hari kiamat asbab sedekahnya itu, asbab kedermawannya itu akan dapat mengampuni dosa-dosanya. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya penjelasan-penjelasan tadi akan menjadi kekhawatiran dalam diri kita atas harta yang kita simpan, akan menjadi bentuk satu kesadaran bahwasanya ancaman sudah pasti menimpa di hadapan seseorang apabila orang tersebut dengan hartanya hanya menyimpan dan menumpuknya saja, tidak mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya
dengan penjelasan tadi dapatlah menggugah para hartawan-hartawan yang memiliki harta yang berlimpah, hidup bergelimangan harta. Ingatlah masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan harta para dermawan, harta orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Masih banyak saudara-saudara kita yang setiap hari menangis karena kelaparan. Itulah yang memerlukan uluran tangan serta harta kita. Semoga penjelasan ini bisa menggugah hati seseorang agar rajin bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.